Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, dipanggil kita oleh Rasulullah, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, sungguh telah difardukan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Fahajju, kata Nabi, maka berhajilah. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal faradus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Waqala aidan, wa'adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj, fahajju. Faqala rajul, akulla amin ya Rasulullah? Fasakata hatta qala laha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum. Rawahu Muslim, Ahmad wa Nasa'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib pada kesempatan yang singkat ini mengangkat sebuah tema yang saat ini sedang hangat sekali, yaitu mengenal ibadah haji dan umrah. Kita tahu sedang jamaah yang mulia, saat ini para calon jamaah haji atau jamaah calon haji yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun ini, mereka semua sedang mengikuti pelatihan intensif. Jadi ada yang sudah 3 bulan latihan, dilanjut dengan manasik yang dilakukan oleh kabupaten kota 2 hari, dilanjut lagi dengan pelaksanaan manasik atau belajar bagaimana melaksanakan ibadah haji di kecamatan-kecamatan.
khatib kebetulan barusan menyampaikan materi manasik haji di Masjid Syekh Abdul Rauf untuk Kecamatan Jaya Baru dan Meraksa. Karena itu khatib merasa penting untuk memberikan sedikit stimulasi kepada kita-kita jamaah yang belum berkesempatan berhaji. Bagi yang sudah berhaji, mudah-mudahan menjadi napak tilas, mengenang kembali sebuah peristiwa yang sangat indah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah, melaksanakan ibadah yang penuh kenangan dan kesan. Dan bagi yang akan berangkat, mudah-mudahan menjadi bekal sedikit. Tentu waktu 15 menit yang tertulis di mimbar ini tidak cukup untuk mengupas seluruhnya tentang ibadah haji, tetapi ini adalah mengenal saja dan overview terkait ibadah haji dan umrah. Sini jamaah yang mulia, ayat tadi yang khatib bacakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Ayat berikutnya, wa'adzim fin nasi bil hajj. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ya'tu karijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid, dan dengan mengendarai unta yang kurus yang datang dari berbagai penjuru yang jauh. Kalau sekarang unta yang kurus ini pesawat terbang kali, enggak makan, enggak minum dia. Sudah jemaah yang mulia, dua ayat ini menggambarkan bahwa ibadah haji ini adalah wajib bagi kita melaksanakan bagi orang yang sudah mampu. Dan mampu hari ini termasuk mampu kesempatan. Walaupun sudah ada uang, belum tentu 20 tahun lagi kita bisa terpanggil. Maka bersyukurlah bagi yang sudah dipanggil, dan bersiap-siaplah bagi yang belum dipanggil. Dan dengan doa terbaik kita, mudah-mudahan ada jalan langkah kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, dipanggil kita oleh Rasulullah, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj, sungguh telah difardukan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Fahajju, kata Nabi, maka berhajilah. Faqala rajul, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akulla amin ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah setiap tahun kita harus melaksanakan haji itu ya Rasulullah? Fasakata, Nabi diam. Hatta, sampai qala laha thalathan, sampai orang itu bertanya 3 kali. Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab setelah 3 kali berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, lau qultu na'am, andaikan aku menjawab iya, la wajabat, maka wajiblah nanti kalian melaksanakannya setiap tahun. Walamastata'tum, kata Nabi, dan kamu tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu Nabi tidak menyatakannya. Makanya yang fardu itu adalah sekali seumur hidup, kecuali ada langkah lain diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan umur kita sekarang misalnya 50, baru kita daftar, berangkat mungkin 20-30 tahun ke depan. Berarti sekali cuma bisa berangkat. Umur 80 tahun. Belum tentu lagi lutut masih kuat, suara gigi masih fasih membaca, badan masih sehat. Katakanlah sehat, itulah sekali seumur hidup. Kalau mau mendaftar lagi, itu 10 tahun kemudian baru boleh daftar lagi. Pulang umur 90 baru boleh daftar lagi. Berangkat 30 tahun ke depan, 120 tahun, sepertinya kita sudah jadi tulang belulang.
Jadi karena itu ibadah haji ini adalah ibadah sekali seumur hidup, dan ini kesannya luar biasa dalam kehidupan kita, dan merupakan rukun Islam yang kelima yang merupakan pelengkap agama kita, agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Sidang jamaah yang mulia, ibadah haji dan umrah ini adalah kita berkunjung ke Baitullah dengan niat karena Allah untuk melaksanakan ibadah. Yang diatur ibadah itu di dalam rukun, syarat sah, wajib dan sunat-sunatnya. Jadi kalau sudah terpenuhi syarat sahnya, sudah terpenuhi rukunnya, sudah terpenuhi wajibnya, dan bahkan sunnah-sunnahnya, maka itulah yang dikatakan ibadah haji yang sempurna. Pertanyaannya, banyak orang berpikir, apakah ibadah umroh itu dilaksanakan dalam 10 hari? Karena saya lihat Ustaz selama ini orang berangkat umroh itu 13 hari, 12 hari. Berapa lama kita melaksanakan ibadah umroh? Hadirin yang berbahagia, ibadah umroh itu mudah dan singkat. Mudah dan singkat. Mudahnya ibadah umroh itu seluruh rukunnya itu dikerjakan di dalam Masjidil Haram kecuali satu, yaitu ihram di miqat. Selain satu rukun pertama, ihram itu niat. Selain niat kita, itu satu-satunya di luar Masjidil Haram. Selainnya umrah itu adalah semuanya di dalam Masjidil Haram. Dan waktunya insya Allah kalau dalam Masjidil Haram itu paling lama 2 jam selesai. Berarti kalau orang pergi umrah 12 hari ngapain saja? Kalau 2 jam paling lama kalau kita berangkat misalnya niatnya dari Madinah, itu perjalanan dari Madinah saja lama, mungkin sampai 6 jam. Tapi pelaksanaan umrah dalam Masjidil Haram itu cuma 2 jam saja. Katakanlah 8 jam, 1 hari selesai. Kenapa harus 10 hari? Nah, 10 hari itu sisanya adalah ziarah. Ziarah itu apa penting? Penting sekali. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan, membuka keyakinan kita, melihat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Kita menapati lasi. Kita datang ke situ. Di sini dulu Nabi berperang, memperjuangkan agama ini. Di sini Nabi dulu berjuang bersama para sahabat. Di sini Nabi dulu hidup bersama para sahabat. Nah, itu semua akan menguatkan nilai-nilai ibadah haji kita dan ibadah umroh kita. Jadi kalau umroh terpenuhi rukunnya sudah selesai. Kalau syarat sah itu tidak perlu dihafal, bisa lihat buku. Karena syarat sah itu sebelum berangkat. Sebelum berangkat umrah terpenuhi syarat sah, maka terpenuhilah dia. Syarat sah itu yang pertama Islam. Dicek nanti Islam apa bukan. Kalau tidak Islam maka tidak boleh berangkat. Kemudian balik, sudah sampai umur belum? Kalau haji ya, kalau yang umroh sekarang kecil-kecil pun sudah, bayi-bayi pun sudah dibawa. Nah, tapi tidak dianggap umrohnya tidak sah. Kalau belum balik, pergi dibawa boleh, tapi tidak sah umrohnya, dia umroh lagi. Kalau dia mau umroh, ibadah umroh. Nah, kalau sudah balik baru boleh. Kemudian akil, berakal. Bukan orang yang sedang dalam sakit mental, berakal. Kemudian merdeka. Dan yang kelima, istita'ah. Itu yang berat sekarang. Istita'ah itu mampu secara ekonomi, mampu secara kesehatan, mampu secara keuangan, mampu secara keamanan. Kalau kemarin mampu kita tapi COVID, nah itu enggak mampu secara kesehatan. Sekarang juga banyak enggak COVID tapi udah gula tinggi sekali, enggak bisa berangkat juga. Jadi kalau enggak dinyatakan lulus, maka syarat sahnya tidak bisa lewat. Nah, itu syarat-syaratnya. Kemudian rukun, kalau umroh rukun itu ada 5. Yang satu enggak kita kerjakan, tertib, kan enggak dikerjain. Jadi ada 4 cuma, makanya mudah.
Yang pertama niat atau ihram. Ihram itu niat. Bagaimana niat? Cuma mengucapkan saja dengan kata-kata labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Selesai ya. Setelah niat mulai berlakulah larangan-larangan ihram terhadap kita sampai dengan nanti kita tahallul. Nah, setelah niat itu, niat di mana? Di miqat. Miqat di mana? Kalau kita berangkat haji tahun ini berangkat haji tamattu. Haji kita tetap haji tamattu dan berangkat kita gelombang kedua. Berarti berangkat dari Banda Aceh langsung ke Jeddah. Langsung ke Jeddah. Sampai di Jeddah, ada yang mengambil miqatnya di Jeddah. Mandi-mandi pakai baju, kemudian diniatkan. Labbaik Allahumma umratan. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Sudah mulai berangkat dari Bandara Jeddah ke hotel. Dari hotel langsung nanti ke Masjidil Haram. Ngapain? Melaksanakan rukun yang kedua. Jadi rukun pertama ihram, rukun yang kedua tawaf di dalam Masjidil Haram. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Rukun yang ketiga sa'i. Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Itu masih dalam Masjidil Haram. Dan setelah sa'i sampai di Marwah 7 kali, sudah 7 kali bolak-balik. 1 kali dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa 2 kali, dari Safa ke Marwah 3 kali. Karena 7 kali sampainya habisnya nanti di Marwah. Lalu kita menggunting rambut. Nah, itulah tahallulnya. Taksir namanya. Atau halqu, kita membotakkan kepala, mencukur rambut. Sudah selesai umrahnya. Dalam waktu singkat dan mudah. Nah, sisanya waktu digunakan untuk ziarah. Begitu juga orang haji. Orang haji sampai ke sana setelah selesai umrah menunggu dia. Menunggu apa? Menunggu tanggal 8. Jadi haji baru mulai haji itu tanggal 8. Hari Tarwiyah. 8 apa? Tanggal 8 Zulhijjah. Jadi haji prosesnya agak panjang, tetapi ringan dan mudah insyaallah dengan berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 itu paling lama ihramnya. Tanggal 8 mulai berangkat dari hotel dengan niat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Nah, jadi rukun haji harus terpenuhi ada 6. Pertama kita niat atau ihram. Yang kedua kita wukuf di Arafah. Yang ketiga kita tawaf ifadah. Keempat sa'i. Kelima tahallul. Keenam tertib. Jadi yang lain sama dengan umrah juga tadi. Yang beda dengan umrah haji adalah wukuf di Arafah. Itu yang membedakan haji dengan umrah di rukunnya. Cuman di haji ada wajib-wajib haji. Nah, itu yang tambahan wajib haji, yaitu setelah kita wukuf di Arafah itu kita ada mabit di Muzdalifah. Nah, itu menginap sejenak di Muzdalifah. Jadi tanggal 8 kita berangkat dari hotel menuju ke Arafah. Katakanlah lancar sampai tanggal 8 juga di Arafah. Itu belum lagi wukuf. Kapan rukun haji yang kedua wukuf dilaksanakan? Besoknya tanggal 9. Pas tergelincir matahari seperti waktu salat Jumat ini. Sama salatnya, cuma di sana dilaksanakan salat zuhur dan asar, di jamak dan qasar. Ada khutbah wukuf juga, sama dengan khutbah Jumat. Khutbah dulu baru salat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu baru mulai prosesi wukuf di Arafah. Mulai tengah hari itu sampai dengan besok pagi terbit matahari baru habis waktunya. Tapi kita biasanya tanggal 9 itu sampai dengan maghrib itu sudah berangkat ke Muzdalifah. Jadi maghrib itu sudah tanggal 9, tanggal 10. Karena kan tahun Hijriah itu masuknya maghrib. Nah, tanggal 10 kita sudah berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu kita mabit sebentar sambil memilih batu-batu kerikil 70 biji untuk lempar jumrah. Nah, mabit di Muzdalifah itu adalah juga wajib haji. Kemudian dari situ berangkat
kita ke Mina, itu juga wajib haji. Jadi yang rukun cuma satu-satunya tadi di Arafah wukuf. Yang lain wajib haji semuanya. Berangkat ke Mina, kita menginap di Mina itu 4 malam penuhnya. Kalau tidak penuh, kita mengambil nafar awal itu 3 malam. Jadi sampai di Mina adalah hari subuh, biasanya kita dari Muzdalifah ke Mina subuh tanggal 10 Zulhijjah. Itu hari raya. Hari itulah kita melempar Jumratul Aqabah, melempar jumrah. 4 hari lempar jumrah. Hari pertama lempar jumrah Aqabah. Hari kedua melempar 3 jumrah ula wusta Aqabah. Hari ketiga melempar 3 jumrah ula wusta Aqabah. Hari keempat juga melempar ula wusta Aqabah. Tapi bagi yang namanya nafar awal, dia boleh melempar sampai tanggal hari ketiga saja. Sebelum maghrib dia balik ke Mekah. Selesai melempar jumrah ini, sudah selesai 2 rukun dan seluruh wajib haji kecuali haji tawaf wada terakhir. Balik ke Mekah. Sampai di Mekah melaksanakan rukun yang berikutnya, yaitu tawaf ifadah. Ini sama dengan umrah tadi di awal. Tawaf, ifadah, kemudian sa'i. Itulah rukun haji telah selesai. Selesai sa'i, maka selesailah dia. Jadi tahallul tsaninya adalah sa'i. Tawaf dan sa'i. Udah selesai, maka dia terbebaslah dari segala larangan-larangan ihram. Sudah Pak Haji. Itulah gambaran pelaksanaan ibadah haji. Jadi yang lama antara, kenapa 42 hari haji Ustaz? 42 hari itu ada masa tunggunya. Jadi setelah melaksanakan ibadah umroh, nanti ada yang mengambil di masa tunggu itu ngambil umroh sunat sekali, ada yang 2 kali, tergantung kesehatan badannya. Nah, setelah itu menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah kita sudah di Mekah kembali, sudah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Selesai itu semua, kita melaksanakan terakhir wajib haji, yaitu tawaf wada. Selesai tawaf wada terakhir, maka kita pulang kembali ke tanah air. Bagi yang rombongan atau gelombang kedua seperti ini, karena berangkat ke Mekah dulu, selesai tawaf wada, maka berangkat ziarah ke Madinah. Di sana kita melaksanakan arba'in. Ada salat 40 waktu, salat 5 waktu tapi 40 waktu tidak terputus. Itu di Masjid Nabawi. Berziarah ke tempat makam Rasulullah, berziarah ke makam Baqi', berziarah ke makam-makam lainnya termasuk ke Uhud, ke Masjid Quba dan sebagainya. Itulah yang dikerjakan oleh jamaah haji selama 42 hari. Kalau umroh selama 12 sampai 13 hari. Itulah yang dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan sudah ada gambaran pengenalan ibadah haji. Mudah-mudahan akan membangkitkan rindu kita bagi yang belum berangkat haji untuk menabung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ila akhir ayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.